Kenapa saya tertarik dengan Honje? Berminat dengan bahan-bahan alami dari kecil. Cita-cita saya yang sudah tersimpan lama, yang tidak di-approve sama orang tua. Ada sesuatu yang nggak bisa dieksplor gitu loh kalau saya hanya jadi ibu rumah tangga. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suhan Sapi, bisa disapa Kanaan. Kita masih di ruang publik di FFT Audio Studio 100 Fonfo Persibies. Kita berbincang mengenai The Honje Home Spa bersama Teh Siska Fauzia. Nah, Teh, kita bugar bersama The Honje Home Spa. Pengen tahu, kalau di benak saya Honje itu hanya untuk sayur asem atau apa namanya itu sambal, terus sekarang jadi spa. Bisa cerita nggak Teh? Ya. Kenapa kepikiran untuk makanan jadi spa? Itu dulu pertanyaan. Oke. Sekarang gini, pertama sih banyak banget bahan-bahan alami, dan saya emang sangat concern menggunakan bahan-bahan alami untuk semua kegiatan spa yang saya lakukan. Kenapa saya tertarik dengan Honje? Karena Honje itu unik. Menurut saya, dari aromanya, dari warnanya, dan menurut kepercayaan orang tua zaman dulu, pohon Honje itu digunakan untuk ibu-ibu pasca melahirkan buat mandi. Untuk mandi? Iya. Jadi dipercaya untuk menghilangkan pikiran negatif. Sebenarnya sih yang menurut saya sih logikanya lebih ke aromanya ya. Kan dia aromanya hangat. Ya sebenarnya dia sejenis jahe sih. Yeah. Kalau dia sebenarnya sejenis jahe. Kalau Honje ternyata menurut menurut penelitian, Honje itu banyak mengandung bahan-bahan anti radikal bebas. Keren pisan ya. Iya. Kalau dimakan ya. Iya. Nah iya. Kalau dari spa seperti apa dia? Hampir tapi tidak semua, hampir semua bahan-bahan spa saya pakai yang Honje. Mulai dari mulai dari lulur, sabun, bahkan serum itu saya pakainya Honje. Oke, berarti Honje itu sangat istimewa ya? Iya. Nah, bincang-bincang kita ini bisa juga disimak di www.persibies.net. Jadi nanti teman-temanmu bisa lihat lagi rekamannya, ada di YouTube juga. Jadi selain yang mendengar langsung di radio gitu, pengen tahu emang kamu minat ini sudah sejak kecil, besar, atau insiden? Kalau berminat dengan bahan-bahan alami dari kecil, tapi dari SMP kelas 1. Tapi kalau mulai tertarik dengan spa, itu sebenarnya cita-cita saya yang sudah tersimpan lama, yang tidak di-approve sama orang tua. Oh begitu? Iya, karena mungkin image-nya spa itu, saya tinggal di daerah Bekasi, daerah industri, dan spa itu bisa dibilang agak negatif ya. Itu juga nanti aku mau tanya sama kamu. Ya, jadi saya minta sekolah fokus ke spa gitu, mau perdalam di Bali nggak di-approve, di Jogja nggak di-approve, sampai akhirnya ya itu dipilihkan sekolah orang tua. Ya sudah, saya fokus lah dengan pendidikan saya ambil. Nah, kuliahnya apa? Hukum. Karena tidak related ya. Saya makanya cita-cita itu mulai keluar lagi dukungan dari suami. Dukungan penuh dari suami. Oh, ketika sudah menikah ya? Iya, sudah menikah. Saat saya punya anak, saya resign. Iya. Resign. Oh, sebelumnya kerja? Oh, sebelum saya kerja di HRD di perusahaan Korea di Cikarang. Terus saya resign. Biasa dari gaji saya kerja. Jadi ibu rumah tangga juga sebenarnya pekerjaan, saya tahu. Cuman ada sesuatu yang nggak bisa dieksplor gitu loh kalau saya hanya jadi ibu rumah tangga. Jadi saya share sama suami, aku harus apa lagi ya? Kayak kalau jalan aja, aku kayaknya masih agak kurang. Kayak ada sesuatu yang aku pengen. Tantangannya kurang. Iya mungkin, sebenarnya seperti itu. Challenge-nya nggak. Karena aku utarain, aku tuh dulu sebenarnya pengen punya gini. Ya udah, go ahead. Kita jalanin yuk ke dia. Ternyata suami mendukung ya? Mendukung banget. Itu tahun berapa mulai ngobrol mau buka bisnis? Tahun 2014. Sudah di Bandung? Oh enggak, belum. Saya masih di Bekasi.
Terus saya coba cari-cari. Pertama saya cari kursus totok dulu. Saya cari kursus totok karena saya nggak mau yang asal bisa aja. Kebetulan beberapa orang sih bilang enak kalau dipijit sama saya atau dikerokin kalau bahasa sananya. Suami juga bilang kamu tuh sebenarnya tangannya enak, ada bakat, tinggal diasah lagi. Ya itu kan aku berminat gitu kan, karena saya juga sangat berminat di bidang ini. Jadi dengan hati menjalaninya. Bener-bener sangat dengan hati, full of heart. Kalau nggak mungkin saya bertahan sampai sejauh ini. Terus akhirnya saya kursus totok, belajar tentang semua tentang totok, mulai dari totok wajah. Tapi fokusnya saya emang ke perempuan ya, jadi ke perempuan, anak-anak, bayi. Saya fokusnya hanya ke sana. Jadi belajar totoknya tentang perempuan, mulai totok wajah, totok dari totok kelangsingan, totok misfi kayak gitu deh. Jadi all over totok. Setelah 2 tahun kemudian saya ngambil kursus lagi all about baby spa. Jadi mulai saya pijat bayi, pijat pasca melahirkan, pijat ibu hamil, itu saya jalanin. Jadi mirip-mirip kalau di kampung dulu ini ya, karena itu Paraji, oh ya. Paraji modern. Terus saya perdalam lagi terapis. Ya. Jadi setelah saya jalanin ada satu ada satu skill yang saya belum perdalam, yaitu terapis. Jadi terapis khusus untuk masalah kayak kalau bahasa kami bilangnya trigger point, mengatasi masalah trigger point. Karena perempuan itu sangat rentan dengan kayak salah, bahasa kampungnya mungkin gampangnya itu adalah kayak salah urat. Yes. Cara kejepit. Karena kegiatan sehari-hari perempuan kayak misalnya gini, perempuan itu dilarang keras untuk mengangkat. Dia kalau ada bahan berat tidak diharuskan tidak mengangkat, sebaiknya didorong gitu. Nah, dengan kegiatan mengangkat itu biasanya banyak sekitar tulang ekor tuh geser kayak gitu. Jadi saya belajar pijat trigger point gitu. Oke. Kita di depan kamu ini ada bahan-bahannya, nanti kita ngobrol ini setelah break aja. Nah, pengen tahu pengalamannya setelah mengambil perempuan dewasa atau remaja, kemudian selesai. Apa cerita-cerita dari ASPA untuk perempuan dewasa? Banyak banget ya. Rata-rata ternyata perempuan itu terlalu banyak yang dia pegang, banyak yang dia kerjakan. Jadi mungkin selain lelah hayatinya gitu, lelah di dalamnya gitu, insight-nya gitu. Ini bukan, ini kan curhatan pribadi. Sometimes suka ada yang curhat. Karena mungkin saat dia relax, dia bisa merasa santai gitu sambil bercerita-cerita seini aja. Tapi yang paling banyak sih rata-rata mereka konsul masalah yang nggak jauh dari kegiatan kebugaran ya, kesehatan gitu, kayak misalnya anakku kok sering kembung kenapa ya, atau aku sering gampang banget pegel kenapa ya, sering masuk angin, sering masuk angin kenapa ya, ini aku sering gitu. Mungkin karena memang saya concernnya fokusnya di bidang itu gitu. Tapi kalau ya sekilas sedikit curcol mah ya perempuan kayaknya ajar ya. Nah, apa sih yang paling berat yang pernah ditangani Mbak Siska? Berarti ini maksudnya kasus yang perempuan ya. Misalnya apa, salah urat atau? Oh ya, saya pernah nanganin perempuan hamilnya sekitar 6 bulan, 5 menginjak 6 bulan, dia mengalami keseleo. Kaki, tangan? Kaki. Sedangkan ibu hamil itu kalau dipijat secara agak ekstrim, kalau itu emang agak sedikit ekstrim untuk terjadi itu resikonya adalah kebal babynya bisa jadi dini kontraksi dini. Nah jadi kalau bahasa Sunda mungkin kayak agak asa-asa gitu, jadi sayanya agak ragu untuk ijitnya, jadi butuh waktu lama untuk ngurai-ngurainya. Itu jadi sangat santai ya, slow. Iya, jadi tapi jadi kurang sesuai dengan prosedur yang biasa saya kerjain. Jadi bener-bener ini banget, effort banget kalau nanganin ibu hamil, dia mengalami cedera, keseleo, itu bagi saya emang sangat-sangat ekstra ya. Kalau yang normal misalnya misalnya terapi biar bugar kembali, itu berapa lama kamu?
Itu kalau hanya pegel-pegel standar itu sekitar 1 jam itu udah oke kok. Jadi kamu bawa ramuan-ramuan ini pasti kamu mendatangi rumah orang yang bersangkutan ya? Iya, sebelumnya kita udah bikin appointment jam berapa. Terus tuh paling kalau saya udah ketemu tepat orangnya, ya biasanya kita lakuin di kamar ya. Itu saya siapin mulai dari alas tempat tidur, terus alas buat dia pakai, si konsumennya seperti itu sih. Jadi banyak nggak permintaan dari perempuan untuk pasti basicnya pengen cantik tapi menggunakan spa yang kamu miliki? At least kebanyakan sih yang penting mereka ngerasa gimana caranya rilis pegel, rilis capek, masuk angin. Paling banyak sih itu tujuan mereka untuk panggil saya kan untuk ngerilis itu sih, lebih ke buat kesehatan, itu fokusnya ke sana. Dan rata-rata berhasil? Alhamdulillah, ada yang konsumen dari awal saya mulai di Bandung sampai sekarang. Walaupun sekarang kan agak jadul, agak gampang karena saya punya baby, jadi agak padat ya? Itu dia masih sabar menunggu. Oh, oke. Karena dia udah nggak mau pindah ke lain hati gitu. Jadi jauh lagi di Cileunyi. Oh, konsumennya di Cileunyi. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal persaingan bisnis di spa home spa ini ketat nggak sih di Bandung? Ketat ya, relatif ya kalau menurut aku. Karena setiap servis walaupun namanya sama, tapi kan di hati intinya konsumennya nggak selalu sama. Ya, sentuhannya nggak sama karena kita kan memang biasa. Nah, pernah nggak sih diisengin misalnya ada kamu kan pasti buka itu komunikasi dengan konsumen bisa di IG atau di WA, pernah nggak sih cowok yang coba iseng ngechat kamu? Sering. Oh iya? Oh, karena spa sih. Iya. Gimana ceritanya? Biasanya kalau saya sih standar ya, salam atau gimana. Terus dia kan minta baru 1 gift ya gitu. Saya langsung pasti pertama yang saya tanyakan adalah untuk siapa? Dia bilang gitu, untuk siapa? Untuk saya. Oh maaf, kami hanya melayani khusus wanita dan anak-anak. Anak-anak pun kalau yang laki-laki itu usianya tidak lebih dari 9 tahun. Jadi maksimal untuk anak laki-laki itu 9 tahun karena di atas itu kan mereka udah menjelang pubertas ya. Betul. Jadi iseng-iseng yang orang jahil itu kamu sampaikan saja ya? Iya, saya tetap berusaha untuk ya dengan sopan menolaknya gitu. Pengen tahu ini kan di depan kita tuh ada berbagai beragam ramuan, bisa kamu jelaskan? Ini saya bawa beberapa macam alat-alat spa, terus itu ada juga bahan-bahan spanya. Oke, ini minyak buat pijit. Biasanya saya buat pijit bayi, minyak telon. Ini saya bikin sendiri. Minyak telon bikin sendiri? Iya. Kenapa nggak beli aja yang udah jadi? Kalau bisa bikin kenapa beli ya? Nggak, mungkin lebih ke rasa puas gitu. Rasa puas saya bila barangnya saya bikin terus dipakai sama konsumen, apalagi sampai ada yang order, itu sangat puas banget. Oh, ini terbuka untuk di order ya? Oh iya, open order kita. Terus, nah kalau yang ini sebenarnya kalau terapi saya lebih condongnya ke TCM ya. Apa itu? TCM itu tradisional Tionghoa. Jadi lebih ke sana. Jadi kayak totok acupressure itu kan sebenarnya kan basicnya kan dari sana. Nah, ini namanya minyak totok. Minyak totok. Kenapa saya harus menggunakan stick dalam pengaplikasikannya? Karena minyak totok ini panas. Oke, jadi kalau ke tangan dia panas. Jadi kalau menggunakannya seperti ini, langsung tambahin ini. Terus apa lagi? Ini hanya disentuh gini, ditunggu dia bereaksi panas, baru ntar kita totok kayak gitu. Terus ini adalah batu giok untuk totok wajah. Oh, jadi batu giok untuk totok wajah? Iya, saya totok wajah pakai batu giok. Terus manfaatnya apa? Kalau batu-batu itu dipercaya dia bisa mengangkat racun, terus itu dia ada elemen-elemen mineral dia yang bisa bikin rileks gitu. Saya percaya di situ. Aduh maaf, panas sih. Jadi aplikasi gini, kalau udah perasa panas begini. Oh. Manfaatnya adalah di saat kita pegel itu aliran darah kita tidak lancar. Yes. Di saat kita pegal itu dipastikan aliran darah kita tidak lancar. Makanya seperti ada bengkak gitu.
Nah, yang ini minyak klotok ini manfaatnya untuk melancarkan peredaran darah. Jadi nanti pas dia dipijit, rilisnya lebih cepat. Jadi tidak perlu effort terlalu besar dan tidak berasa nyeri di konsumen itu sendiri. Kalau konsumen kamu banyaknya ibu rumah tangga, remaja, bayi atau gimana kalau dipresentasikan? Ibu rumah tangga tuh sekitar 80% ya. Oke, ya, sebagian besar ya. Iya, biasanya mereka satu packaging, jadi dari ibunya ke anaknya. Ya, dan punya pelanggan yang setia yang kecil ini gitu ya. Alhamdulillah. Dan kecenderungannya seperti apa sih bisnis ini? Kalau boleh buka harga 1 jam untuk terapi itu berapa orang yang harus bayar? Saya ada standar ya, kalau untuk pijatnya saja itu ada 100.000 per jam. Tapi kalau mau pakai minyak klotok ada tambahan cas lagi 50.000, jadi 150.000 per jam. Kalau buat pijit, ya kalau buat pijit bayi itu hanya 85.000. Tapi tidak per jam, karena bayi tidak boleh dipijat terlalu lama. Betul. Jadi per sekali bayi itu 85.000. 85.000. Dan selama ini konsumen kamu bekerja sama nggak misalnya sama rumah sakit atau untuk klinik melahirkan? Belum sih, Belum ya? belum. Jadi hanya tunggal saja ya? Masih pemain solo. Solo soliter. Masih solo karir. Nah, ke depan pengen seperti apa sih bisnis kamu ini? Kan ini selain kamu jual skillnya, kamu juga jualan aromaterapinya atau minyak-minyaknya kan? Iya. Itu ada berapa persen yang laku yang dibeli? Alhamdulillah setiap saya terapi gitu konsumen juga minta juga gitu kan barang-barang yang seperti yang saya bawa. Ya lumayan sih gitu. Apa aja sih yang penyakit yang bisa dirilis dengan menggunakan home spa yang kamu tawarkan? Darah tinggi atau apa kayak gitu, keseleo iya? Oh, keseleo, pegel-pegel. Terus paling banyak sih apa ya? Masalah yang paling terbesar yang saya sering handle adalah di sekitar sini. Perempuan tuh banyak masalah di sekitar bahu sampai ke pinggang sampai ke bawah itu permasalahan terbesar. Hampir rata-rata sekitar 90% perempuan menderita daerah situ. Itu Low back pain. umur berapa pun? Itu sekitar 25 ke atas udah mulai kena, banyak yang kena low back pain ya. Itu karena apa ya? Aktivitas, gaya hidup, terus pola pikir, banyak sih mempengaruhi. Yang nomor satu karena tadi ya peredaran darah tidak lancar. Berarti kurang olahraga, apa kebiasaan yang buruk kan gitu. Ya kurang olahraga, istirahatnya tidak stabil. Kadang kalau lagi waktunya bisa tidur lama banget, gak bisa tidur tiba 1 jam 2 jam udah kayak gitu kan, kebanyakan seperti itu. Terus tuh apalagi aktivitas sekarang kan banyak tersita sama gadget, gitu kan, kebanyakan tangan begini terus gitu. Makanya banyak yang kalau masalah trigger point selain low back pain ini tangan. Iya, jadi banyak yang weakness gitu ini tangannya kayak gitu sih. Kita udah di ujung pembicaraan kita, iya. Yang paling 3 menit lagi. Nah, ngomong-ngomong, seperti apa sih pola bisnis ini untuk kedepannya yang menurut kamu mungkin berkembang atau mungkin apa karena banyak saingan? Sebenarnya permintaan banyak, tapi saya sih terkendala dengan SDM ya, karena banyak yang merasa tidak pede untuk bisnis dan merasa masih underestimate dengan bisnis ini. Padahal itu bisnisnya sangat-sangat menjanjikan kalau menurut saya. Selain secara profit, secara naluri, secara kepuasan batin, itu juga di saat kita bisa membantu orang untuk merilis rasa sakitnya, itu kita juga ngerasa bahagia banget ya. Iya, saya bukan dokter tapi saya bisa membantu orang menderita dari rasa sakit, itu kan rasanya bahagia banget. Kalau menurut saya pribadi, mungkin rata-rata pemilik spa rata-rata yang kalau yang masih idealis seperti itu sih. Emang ada idealis? Ya, kalau buat money bisa aja. Oh, jadi rate-nya agak ini ya, agak melambung. Iya. Dan menurut kamu dengan berbisnis menjadi menjual jasa ini dan juga beberapa ramuan bisa menjamin kehidupan untuk keuangan rumah tangga? Alhamdulillah kita berdua memang basicnya, kalau aku kan memang bahan-bahan ini selain aku bikin berdua sama suami. Oke. Nah, jadi aku bikin berdua sama suami. Kita emang bener-bener handle dari awal ya berdua. Jadi pas aku nggak lama resign, suami resign, ya itu fokus di bidang ini aja. Luar biasa ya, dua-duanya resign kerja untuk fokus di bidang ini ya? Iya, jadi saking besarnya
support suami ke aku kayak gitu. Jadi kamu membuat pilihan yang tepat suami. Semoga maju ke depan semakin besar untuk The Honje Home Spa. Lupa. Mencari bahan-bahannya susah nggak sih? Susah. Nah itu dia. Yang Honje juga susah ya? Susah banget. Jangan diungkapin susahnya, nanti banyak orang patah harapan. Tapi kalau laki dengan cinta sesusah apapun pasti dikejar. Iya betul. Teh Siska atau Mbak Siska, terima kasih sudah hadir di studio kita. Terima kasih sudah mau jadi tamu kita dalam bincang-bincang ruang publik di Entrepreneur. Semoga nanti ke depan kita kalau ada event tanpa kegiatan kita undang lagi, mau? Oke. Siap. Dan buka khusus spa-nya di sini. Oh iya, aku juga udah open. Jadi udah ada beberapa spa yang di rumah, dia buka spa di rumah, dia mengkursuskan terapisnya ke aku secara private. Secara private. Nanti ruangnya bisa di sini kita undang. Oh boleh. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Jadi kita berkolaborasi. Boleh. Nanti kita ngobrol setelah siaran. Baik, sahabat pendengar CBS, itu saja bincang kita dengan Mbak Siska, The Honje Home Spa. Terima kasih sudah menyapa kami. Semoga perbincangan ini bermanfaat untuk banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mulai tahun 2014 mulai mendirikan bisnis home spa, tapi dengan nama yang mulai ganti-ganti. Mungkin saat itu saya belum terlalu settle dengan namanya ya, tapi semenjak udah ketemu dengan nama The Honje, semenjak saya udah bisa bikin bahan-bahan spa sendiri, udah saya sejak itu fix saya mau milih nama The Honje. Pertama memang udah panggilan hati saya, karena ini emang udah lama saya cita-cita kecil baru bisa terkabulnya sekarang. Mulai mencari ya semenjak saya mulai belajar dari tahun 2016 itu lah saya mulai mencari-cari bahan-bahan spa yang kalau bisa mungkin yang endemik Indonesia ya. Tuh, baru kalau nggak ada banget ya mau nggak mau saya ambil bahan-bahan yang impor. Dari Indonesia pertama emang honje-nya, terus kulit jeruk. Banyak kan saya ambil dari herbs gitu kan, terus kayak jahe, tapi paling banyak saya menggunakan essential oil. Kan yang paling susah dicari tentatif sih bunga-bungaan, saya sih paling susah bunga-bungaan karena nggak gampang mencarinya. Paling saya kalau udah itu paling nyarinya ke essential oil ya. Kalau nggak ada ya saya cari bunganya seger, saya keringin sendiri, saya infus sendiri, ya pasti butuh waktu banget untuk menjadikan kayak misalnya kayak pakai candalula oil itu bisa sampai 6 bulan baru bisa dipakai. Banyak dari pertama SDM, karena sebenarnya saya punya terapis satu, cuman dia mudik ke Sumatera, jadi saya belum punya terapis lagi. Nah ini SDM kendala nomor 1, dan mencari SDM untuk terapis itu sangat-sangat tidak mudah gitu, karena masih mungkin karena merasa skill terapis itu tidak mudah dipelajari gitu kan, butuh bakat lah gitu, seperti itu. Terus stigma pijit itu masih apa ya, bisa dibilang masih banyak yang menganggap underground lah stigma pijit itu, tukang pijit lah kasarnya. Kalau saya pribadi ya kita harus perlihatkan performance sebaik mungkin gitu, antara pijit yang manfaatnya itu seperti ini loh gitu, dan saya selalu menjelaskan dengan segamblang mungkin, seelegan mungkin, jadi untuk melepaskan stigma pijit dari yang negatif, mulai yang dianggap yang tidak benar atau yang tidak perlu harus sekolah, tidak harus dipelajari kayak gitu. Itu yang saya berusaha untuk diperbaiki lagi. Kalau saya mah hanya melayani Bandung, tapi saat ini saya sangat batasin ke customer yang udah jadi langganan. Kalau baru saya nggak ambil dulu untuk sementara ini, belum dapat terapis baru soalnya. Melalui apa nih? Biasanya saya dari IG. Kalau yang langganan sih baru udah langsung WA aja, tinggal bikin appointment gitu aja sih. Harapannya ke depan pengen seperti apa nih? Harapan ke depan sebenarnya saya pengen punya spa sendiri yang nggak harus saya kesana kemari. Jadi orang bisa datang ke rumah, saya bisa memberi tempat yang nyaman, saya bisa mengedukasi bahan-bahan spa sama orang gitu loh. Jadi pada dasarnya saya seneng banyak share lah gitu loh. Ini loh bahan alami di rumah yang bisa kita pakai gitu. Kayak misalnya gini loh, kayak ke iris aja, kita nggak usah panik, ambil aja jahe,
tinggal ditempelin gitu. Kayak gitu-gitu sederhana aja lah gitu loh. Kayak gitu yang jadi sebenarnya keharapan saya. Kenapa saya awalnya home spa? Karena low modal, low budget. Saya bilang termasuk low budget. Spa yang low budget adalah home spa. Karena kita hanya datang ke rumah konsumen, kita siapin bahan, kita tidak perlu menyiapin tempat yang, kan kalau spa itu identik dengan yang cozy place ya. Sedangkan spend budget lumayan kan untuk yang cozy place. Jadi untuk sementara ini aku ya konsepnya home spa dulu kayak gitu.